Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kesesuaian HACCP Plan dengan UKM Carmina, Kampung Lele, Boyolali. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan satu-satu dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Giovanni Cayawardana, kemudian ada Anissa Rizky Novian Dani, lalu yang terakhir ada Erni Sania Maulidina. Oke, kita langsung saja lanjut ke slide pertama. Untuk slide pertama ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama komposisi produk. Komposisi produk ini bahan utamanya yaitu kulit lele. Kemudian untuk bahan tambahan ada tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, jahe, kencur, ketumbar, kemiri, jeruk nipis, dan yang terakhir garam. Untuk karakteristik produk ini yaitu produk makanan siap saji. Lalu untuk proses pengolahannya, yang pertama lele itu dibersihkan, kemudian kulit dipisahkan dari kepala dan daging, lalu dicuci, kemudian direndam dalam bumbu yang sudah dibuat atau sudah dihaluskan, kemudian ditepungi dengan tapioka dan tepung beras, lalu digoreng hingga kecoklatan, kemudian ditiris, dan yang terakhir kita kemas. Langsung lanjut ke slide selanjutnya. Untuk slide yang kedua ini ada beberapa poin juga, yaitu pengemasan. Untuk pengemasan ini dengan cara menggunakan plastik dan kardus dengan berat ukuran 100 gram. Kemudian untuk umur simpannya ini sekitar kurang lebih 6 bulan pada kondisi ruang sesuai standar penyimpanan. Untuk kondisi penyimpanan sekitar suhu ruangnya 27 sampai 30 derajat Celcius. Untuk cara penggunaannya ini langsung kita konsumsi. Kemudian untuk labeling, label yang tertera pada produk ini terdiri dari nama komersil atau disebut merek, nama serta alamat produsen, kemudian komposisi, lalu ada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, lalu ada tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir ada berat produk. Untuk perusahaan atau UKM ini yaitu namanya UKM Carmina, Kampung Lele, dengan produk keripik kulit lele. Untuk bahan bakunya yaitu kulit lele, untuk bahan tambahan tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, jahe, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan yang slide pertama tadi. Lalu ada bahan pengemas. Bahan pengemas ini menggunakan plastik dan kardusnya ukuran 100 gram beratnya. Dan di sini ada gambar dari produk keripik lele UKM Carmina. Lalu untuk nama produk ini keripik kulit lele UKM Carmina. Lalu deskripsi cara konsumsi ini langsung kita konsumsi. Kemudian penggunaan produk untuk semua umur. Yang terakhir ini kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses pembuatan keripik kulit lele. Yang pertama ini kita melakukan pembersihan. Dalam pembuatan keripik kulit lele ini Carmina, pembersihan dilakukan secara manual dengan cara air bersih yang mengalir dari pipa PDAM dan dilakukan setelah lele diperoleh dari para petani lele sebelum proses pengolahan berlangsung. Air yang digunakan UKM Carmina ini sudah memenuhi standar air yang bersih, tetapi masih diperlukan pengendalian mutu air agar terhindar dari kontaminasi fisik. Maaf teman-teman, saya batuk. Untuk poin kedua, ada pemisahan. Setelah lele dibersihkan dan diperoleh lele yang baik, tahap selanjutnya adalah pemisahan kulit lele dari kepala, daging, dan siripnya. Daging lele diolah menjadi abon lele. Kemudian sedangkan kulit dan sirip lele diolah menjadi produk keripik. Dalam proses pemisahan daging dengan kulit ini menggunakan alat sederhana yaitu penjepit atau tang dan gunting. Tahap pertama dalam pemisahan yaitu memotong bagian kulit di bawah kepala secara melingkar dan memotong bagian sirip serta ekor. Kemudian menjepit kulit badan menggunakan penjepit dan ditarik hingga semua kulit terlepas. Untuk tahap selanjutnya ada pencucian tahap 1 seperti pembersihan sisa darah.
Proses pencucian tahap pertama yaitu pencucian dilakukan pada kulit lele yang sudah dipisahkan dari dagingnya. Kulit lele dicuci menggunakan air bersih yang mengalir dari pipa PDAM dengan maksud untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat maupun bekas darah yang ada selama proses pemisahan dari dagingnya. Kemudian poin keempat, ada proses pemotongan. Proses pemotongan ini, kulit lele dipotong menggunakan gunting menjadi beberapa bagian yang ukurannya sesuai dengan ukuran kulit lele. Lalu proses pemotongan pada gambar 4.8 ini dilakukan dengan alat yang bersih dan tidak berkarat. Kemudian semua peralatan dalam pemotongan selalu dicuci dan setelah digunakan dengan air bersih dan dikeringkan. Kemudian ada pencucian tahap 2. Untuk pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat pada kulit. Lalu pencucian dilakukan pada seluruh bagian kulit lele dengan air bersih yang mengalir. Kemudian lele ditempatkan pada wadah berlubang untuk meminimalkan air sisa pencucian. Kemudian poin yang keenam, perendaman dalam bumbu. Yaitu proses perendaman dilakukan secara manual dengan tangan selama 15 menit dalam baskom plastik. Kulit diremas-remas perlahan sebelum didiamkan untuk membuka kulit yang mungkin terlipat. Untuk selanjutnya, proses penepungan. Proses penepungan ini pelapisan tepung dilakukan secara manual dengan tangan pada semua bagian kulit lele hingga merata. Kulit lele dilebarkan sesuai bentuk dan besarnya, kemudian dilumuri tepung hingga semua permukaan kulit lele terlapisi. Kemudian untuk proses penggorengan. Proses penggorengan ini menggunakan minyak goreng sawit dalam wajan bersih dan api sedang. Lalu untuk proses yang ke-9 ini proses penirisan. Penirisan dilakukan dengan alat spinner yang bekerja secara otomatis. Keripik kulit lele dimasukkan dalam spinner, kemudian ros dalam spinner ini akan berputar sehingga sisa minyak keluar melalui lubang kecil di bawah spinner dan ditampung pada baskom. Saat proses ini berlangsung, keadaan spinner tertutup. Untuk yang terakhir ada proses pengemasan. Proses pengemasan ini ya seperti bahan yang kita buat plastik, kemudian dipres menggunakan alat pres agar angin tidak bisa masuk. Kemudian setelah sudah dikemas menggunakan plastik, keripik kulit lele ini dimasukkan ke dalam kardus dengan berat 100 gram yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Langkah-langkah penentuan HACCP terdapat 7 prinsip, yaitu yang pertama menganalisis bahaya terlebih dahulu. Menganalisis bahaya ini ditinjau dari sisi fisik, biologis, mikrobiologis, dan kimia. Mengidentifikasi analisis bahaya ini dari bahan baku, kemudian proses sampai jadi produknya. Yang kedua adalah penentuan CCP atau critical control point, yang artinya di produksi pangan atau suatu industri yang meliputi sejak bahan baku yang diterima hingga diproduksi, hingga diolah, disimpan, dan didistribusikan. Lalu ketiga yaitu penentuan titik kritis. Di sini yaitu menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada. Yang keempat yaitu monitoring, menetapkan sistem pengujian ataupun pengamatan. Yang kelima, tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini yaitu tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. Yang keenam yaitu verifikasi. Di sini tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem CCP ini telah berhasil. Yang kemudian dokumentasi, yaitu mencatat semua prosedur yang tepat untuk prinsip-prinsip yang telah dilaksanakan dan serta penerapannya, tentunya berupa laporan dan seperti itu. Analisis bahaya amat penting untuk dilakukan terhadap bahan baku, komposisi, setiap tahapan proses produksi, penyimpanan produk, dan distribusi hingga tahap penggunaan oleh konsumen. Tujuan dari analisis bahaya ini yaitu untuk mengenali bahaya-bahaya apa saja yang
mungkin terjadi dalam suatu proses pengolahan sejak awal hingga ke tangan konsumen. Analisis bahaya sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu identifikasi bahaya, penetapan tindakan pencegahan, dan penentuan kategori resiko atau signifikansi suatu bahaya. Analisis bahaya merupakan evaluasi secara sistematik pada makanan spesifik dan bahan baku atau ingredient untuk menentukan resiko. Resiko keamanan pangan yang harus diperiksa meliputi aspek keamanan kontaminasi bahan kimia, aspek keamanan kontaminasi fisik, dan aspek keamanan kontaminasi biologi di mana di dalamnya termasuk mikrobiologi. Analisis bahaya bahan baku dalam pembuatan keripik kulit lele yaitu kulit lele, tepung beras, tepung tapioka, minyak goreng, jahe, kencur, ketumbar, kemiri, bawang putih, jeruk nipis, dan garam. Selain pada bahan baku, analisis bahaya juga dapat dilakukan pada proses pembuatan keripik kulit lele, yaitu tahapan prosesnya ada pembersihan, pemisahan, pencucian pertama, pemotongan, pencucian kedua, pembumbuan, penepungan, penggorengan, penirisan, dan pengemasan, di mana pada proses pembersihan dan pencucian teridentifikasi bahaya fisik dan biologi, terutama bahaya fisik terutama dari bahan baku yang berupa lumpur, kotoran, dan darah hasil pemisahan maupun pemotongan kulit lele. Untuk pengendalian dalam pembersihan yaitu pencucian dengan bersih pada seluruh bagian menggunakan air bersih yang sesuai standar air minum. Dalam proses pemisahan dan pemotongan terdapat identifikasi daging maupun sirip yang masih terikut pada kulit lele. Tetapi hal itu tidak berbahaya karena termasuk pada bagian yang layak untuk dikonsumsi. Hanya saja akan membuat keripik kulit lele terlihat lebih tebal. Hal ini karena kurang tepatnya serta telitinya dalam pemisahan kulit lele dari kepala, daging, dan siripnya. Kemudian pada proses pembumbuan terdapat bahaya fisik yang berupa kotoran dan sisa serangga mati dari bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk proses penepungan, bahaya fisik berupa kerikil, kotoran, dan gumpalan tepung dapat dikendalikan dengan pengayakan tepung serta sisa tepung, sedangkan untuk bahaya fisik dari mikroba dikendalikan dengan kebersihan pekerja. Selain itu, proses penggorengan juga harus memilih minyak yang berkualitas baik serta memperhatikan waktu penggorengan untuk mengendalikan bahaya fisik yang berupa kerak atau kegosongan serta bahaya kimianya yaitu logam berat yang dapat dikendalikan dengan cara penggunaan wajan yang bersih. Sedangkan dalam proses penirisan dan pengemasan teridentifikasi bahaya fisik kotoran dan biologi dari lingkungan dan pekerja, di mana pengendalian bahaya ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan alat kerja sanitasi pekerja untuk mengurangi kontaminasi secara langsung. Untuk penentuan TKK atau DCP melalui bagan berikut. Bagan berikut ada pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu adakah tindakan pengendalian pada suatu proses tersebut atau bahan baku? Jika ya, maka segera menuju ke pertanyaan kedua. Jika tidak, maka menuju ke pertanyaan adakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk keamanan? Jika tidak, berarti bukan termasuk DCP. Jika iya, berarti lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau bentuk. Bila pertanyaan pertama tadi menjawab iya, berarti langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tahapan dirancang secara spesifik atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? Bila iya, berarti termasuk DCP. Bila tidak, langsung menuju ke pertanyaan ketiga. Dapatkah kontaminasi yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkat yang tidak dapat diterima? Bila tidak, artinya bukan DCP. Bila iya, menuju ke pertanyaan keempat, yaitu akankah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi tingkatan yang dapat diterima? Jika iya, artinya bukan DCP. Jika tidak, termasuk pada DCP. Seperti pada tabel ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tabel penentuan TKK atau CCP telah ditentukan bahwa proses yang terdapat CCP pada proses pembuatan keripik kulit lele yaitu pencucian tahap 2, penggorengan, dan pengemasan. Pencucian tahap 2 ini merupakan pembersihan terakhir sebelum proses pengolahan, yaitu dilakukan pembersihan pada setiap bagian hingga kulit lele hingga benar-benar bersih, bebas kotoran, tidak berlendir, dan tidak ada bekas darah. Goreng juga merupakan proses untuk memasak bahan pangan dengan menggunakan lemak atau minyak pangan. Minyak goreng selain berfungsi sebagai medium pengantar panas juga dapat menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori bahan pangan. Pada proses penggorengan, hal yang harus diperhatikan yaitu minyak yang digunakan untuk menggoreng. Karena minyak yang baik untuk penggorengan yaitu minyak yang selalu diganti dan tidak dipakai untuk berulang kali.
Yang terakhir yaitu ada proses pengemasan yang juga termasuk CCP karena merupakan proses terakhir dan merupakan proses yang berhubungan langsung dengan pekerja, di mana pengemasan yang baik harus dapat mencegah pertumbuhan mikroba akibat kontaminasi dari udara luar. Selain itu juga digunakan kemasan yang aman, non-permeable, dan tahan lama untuk menjaga kondisi produk selama dalam kemasan. Kemasan dengan permeabilitas rendah menunjukkan bahwa kemasan semakin baik karena tidak mudah ditembus uap air. Proses pengemasan dilakukan pada saat kondisi bahan yang sudah dingin setelah penirisan. Kemudian dilakukan hingga tertutup rapi dan rapat untuk menghindari kontaminasi dari luar. Tindakan koreksinya dengan memperbaiki sanitasi pekerja dan lingkungan yang menjadi sumber utama dari kontaminasi, serta perbaikan pada proses pengemasan dan pemilihan bahan pengemas yang baik. Berikut adalah tabel HACCP yang sudah memuat 7 prinsip. Dimulai dari pertama, yaitu penentuan analisis biaya yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian pada prinsip 2 yaitu penentuan CCP. Kemudian pada prinsip 3 yaitu penentuan batas kritis atau CL. Yang keempat adalah monitoring. Di monitoring ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 terdapat 5 tabel untuk menanyakan bagaimana pemantauan setiap proses yang terdapat CCP-nya. Contohnya pada pencucian tahap 2 ini apa yang dipantau yaitu air pencucian, di mana yaitu pada proses bagaimana cara pemantauannya, yaitu pengendalian air yang berkualitas baik atau standar air minum, kemudian pencucian secara bersih. Kapan? Awal dan akhir proses pencucian tahap 2. Siapa yang memantau? Yaitu petugas pencucian. Kemudian pada proses selanjutnya yang dikenai CCP adalah penggorengan. Di sini apa yang dipantau yaitu waktu penggorengan, minyak yang digunakan ataupun kualitas minyak dan wajan. Kemudian di mana pemantauan terjadi yaitu tahap penggorengan. Bagaimana pemantauan terjadi yaitu pengontrolan waktu penggorengan. Kapan pemantauan terjadi yaitu sebelum dan saat penggorengan. Kemudian siapa yang bertugas yaitu petugas penggorengan. Tahapan selanjutnya adalah monitoring untuk proses pengemasan. Di sini apa yang dimonitoring yaitu sanitasi pekerja dan produk. Kapan, di mana yaitu di tahap pengemasan. Bagaimana monitoringnya, menjaga kebersihan lingkungan proses dan sanitasi pekerja serta produk dingin segera dikemas. Kapan monitoringnya yaitu sebelum proses pengemasan. Siapa yang tugas yaitu petugas pengemasan. Selanjutnya yaitu prinsip yang kelima yaitu tindakan koreksi. Tindakan koreksi di sini meliputi yaitu tindakan koreksi apa yang segera dilakukan dan pencegahan apa yang dilakukan tindakan koreksi. Yang pertama untuk proses pencucian tahap kedua yaitu segera penggunaan air bersih dan mengalir. Yang pencegahan yaitu pembersihan di setiap bagian. Untuk proses penggorengan, di sini tindakan koreksinya yaitu segera menggunakan minyak yang berkualitas. Minyak diganti minimal setelah 2 kali penggorengan. Untuk proses pengemasan, tindakan koreksinya yaitu segera pemeriksaan kembali kemasan. Pencegahannya yaitu perbaikan bahan kemasan non-permeable dan sanitasi pekerja. Selanjutnya menuju ke prinsip ke-6 yaitu verifikasi. Di sini verifikasi yaitu mengecek kembali bagaimana proses yang telah dikenai HACCP. Pada pencucian tahap kedua, verifikasinya adalah review rekaman inspeksi air pencucian pada tahap kedua, review bahan pada proses setelah pencucian tahap kedua. Untuk proses penggorengan yaitu review kondisi minyak hasil penggorengan, review organoleptik produk setelah penggorengan, review penggunaan wajan, serta pada tahap pengemasan yaitu review hasil produk setelah pengemasan, serta review sanitasi seluruh petugas. Pada prinsip selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini untuk tahap pencucian tahap 2, dokumentasi berupa rekaman monitoring air pencucian, laporan hasil analisis mikrobiologis, status sertifikat kalibrasi dan laporan analisisnya. Lalu pada tahap penggorengan, dokumentasinya berupa rekaman hasil penggorengan serta laporan hasil analisis mikrobiologis produk, laporan hasil analisis penggunaan wajan. Pada tahap pengemasan, dokumentasinya berupa laporan sanitasi petugas serta laporan hasil produk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.